Sistem informasi bisnis berbasis internet. Aplikasi e-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan teknologi elektronik. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. E-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis, termasuk value chain, pembelian secara elektronik atau electronic purchasing, manajemen rantai supply atau supply chain management, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Market space adalah arena di internet. Market space adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli secara bebas seperti layaknya di dunia nyata atau marketplace. Mekanisme yang terjadi di market space pada hakikatnya merupakan adopsi dari konsep pasar bebas dan pasar terbuka. Dalam arti, siapa saja terbuka untuk masuk ke arena tersebut dan bebas melakukan berbagai inisiatif bisnis yang mengarah pada transaksi pertukaran barang atau jasa. Seluruh perusahaan tanpa peduli ukuran dan jenisnya dapat menerapkan konsep e-bisnis karena dalam proses penciptaan produk maupun jasanya, setiap perusahaan pasti membutuhkan sumber daya manusia atau sumber informasi. Nah, terdapat 7 strategi taktis untuk sukses dalam bisnis. Yang pertama, fokus. Produk-produk yang dijual di internet harus menjadi bagian yang fokus dari masing-masing manajer produk. Yang kedua, berupa teks. Karena respon yang diperoleh dari banner berupa teks jauh lebih tinggi dari banner berupa gambar. Yang ketiga, ciptakan 2 level afiliasi. Nah, 2 level afiliasi ini memiliki distributor penjualan utama dan agen penjualan kedua yang membantu penjualan produk atau bisnis. Yang keempat, memanfaatkan kekuatan email. Email adalah aktivitas pertama yang paling banyak digunakan di internet, sehingga pemasaran dapat dilakukan melalui email atas dasar persetujuan. Yang kelima, menulis artikel. Kebanyakan penjualan adalah hasil dari proses edukasi atau sosialisasi sehingga produk dapat dipasarkan melalui tulisan-tulisan yang informatif. Yang keenam, melakukan e-marketing. E-marketing ini menyediakan sebagian waktu untuk pemasaran secara online. Yang ketujuh, komunikasi instan. Terus mengikuti perkembangan dari calon pembeli atau calon pelanggan, tahap untuk menjaga kepercayaan dengan cara komunikasi langsung. Terminologi bisnis. Penggunaan sehari-hari e-bisnis tidak hanya menyangkut perdagangan elektronik atau e-commerce saja. Dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan sub-bagian dari e-bisnis, sedangkan e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik termasuk pemasaran internet. Ada banyak definisi e-bisnis yang terdapat dalam literatur dan internet. Salah satunya menurut Stephen Alter tahun 2002. E-bisnis adalah praktis pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan layanan melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer dan data yang terkomputerisasi. Yang kedua, bisnis internet dan teknologi digital, teknologi transformasi proses bisnis yang dilakukan. Terima kasih. Keuntungan e-bisnis. Dalam mengimplementasikan konsep bisnis, terlihat bahwa meraih keunggulan kompetitif jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankannya. Secara teoritis, hal tersebut dapat dijelaskan karena adanya karakteristik. Yang pertama, pada level operasional, yang terjadi dalam e-bisnis adalah restrukturisasi dan redistribusi dari bit-bit digital, sehingga mudah sekali bagi perusahaan untuk meniru model bisnis dari perusahaan yang telah sukses. Yang kedua, berbeda dengan bisnis konvensional di mana biasanya sebuah kantor beroperasi selama 8 jam sehari, bisnis perusahaan harus mampu melayani pelanggan selama 7 hari seminggu dan 24 jam sehari. Jika tidak, kompetitor akan mudah menyaingi perusahaan terkait. Yang ketiga, berjuta-juta individu dapat berinteraksi dengan berjuta-juta perusahaan yang terkoneksi di internet, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk pindah-pindah perusahaan dengan biaya yang sangat murah. Yang keempat, fenomena jejaring memaksa perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai mitra bisnis untuk dapat menawarkan produk atau jasa secara kompetitif. Yang kelima, mekanisme perdagangan terbuka dan pasar bebas secara tidak langsung telah terjadi di dunia internet,
sehingga seluruh dampak atau dalil-dalil sehubung dengan kondisi market semacam itu berlaku di dunia maya. Contoh aplikasi e-bisnis. Aplikasi bisnis dalam proses komunikasi dan kolaborasi perusahaan digunakan untuk mendukung komunikasi bisnis, koordinasi dan kolaborasi anggota tim dalam perusahaan tersebut. Komunikasi bisnis melalui e-commerce perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan saran digunakan untuk berdagang senantiasa berubah. Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan penggunanya kini adalah e-commerce. Secara umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen dan suatu komunitas melalui transaksi elektronik, serta perdagangan barang, layanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. E-commerce digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain. Sistem e-commerce dapat diklarifikasi ke dalam 3 tipe aplikasi, yaitu yang pertama, electronic market, yaitu sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Yang kedua, electronic data interchange adalah sarana untuk mengefisiensikan pertukaran data, transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi komersial. Keuntungan menggunakan EDI adalah untuk pemesanan yang singkat, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan respon, dan pengiriman faktur yang cepat, dapat akurat, serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. 3. Internet commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk aktivitas pedagang, kegiatan komersil ini seperti iklan dalam penjualan produk atau jasa. Transaksi yang dapat dilakukan yaitu internet, antara lain pemasaran atau pembelian barang, di mana barang akan dikirim melalui kantor pos atau sarana lainnya setelah uang dikirim ke rekeningnya. Selanjutnya, penggunaan internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan terbukti memberikan keuntungan. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, untuk beberapa produk tertentu lebih sesuai ditawarkan melalui internet. Dan yang kedua, harganya lebih murah. Meningkat membuat situs internet lebih murah biayanya dibandingkan dengan membuka outlet atau retail di berbagai tempat. Yang ketiga yaitu internet merupakan media promosi perusahaan dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah. Dan yang keempat, pembelian melalui internet selalu akan diikuti dengan layanan pengantaran barang sampai di tempat pemesanan atau sampai di rumah. Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi ekonomi memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus, yaitu yang pertama, transaksi tanpa batas. Maksudnya itu, sebelum era internet, batas-batas geografis sering menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Yang kedua, transaksi anonim. Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu atau bertatap muka satu sama lain. Yang ketiga, produk digital dan non-digital, yaitu produk-produk digital seperti software, komputer, musik, dan produk lainnya yang bersifat digital dan dapat dipasarkan melalui internet dengan cara mendownload secara elektronik. Dan yang keempat, produk barang tak terwujud. Maksudnya yaitu banyak perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi yang menawarkan barang berwujud seperti data software, ide-ide yang dijual melalui internet. Selanjutnya, juga untuk mengubah suasana kompetisi menjadi semakin dinamis dengan global selanjutnya. Penerapan ekonomi yaitu telah
mencapai suatu komunikasi tersendiri yang dinamakan komunikasi bisnis elektronik, atau dalam bahasa Inggrisnya Chronic Electronic Business Community, yaitu komunitas ini memanfaatkan cyber sebagai tempat bertemu komunikasi dan berkoordinasi secara insentif dengan memanfaatkan media dan infrastruktur telekomunikasi serta teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. E-commerce memiliki pengertian yang lebih sempit dibandingkan e-business, di mana e-commerce adalah sub-perangkat atau bagian dari e-business. E-business memiliki makna dampak besar kepada bisnis secara keseluruhan, sedangkan e-commerce mengacu kepada penggunaan internet untuk belanja online, seperti belanja produk atau jasa melalui internet. Sampel lainnya adalah ketika individu atau perusahaan membayar sejumlah uang melalui internet. Di Indonesia, internet belum terlalu populer untuk digunakan menjadi media interaktif bisnis. Bukan hanya karena minimnya penetrasi infrastruktur internet ke lapisan masyarakat, tetapi juga masih banyak pelaku usaha yang belum memahami bagaimana mengkomunikasikan bisnis melalui jaringan teknologi mutakhir ini. Toko maya ini yang antara lain disebabkan oleh yang pertama adalah masalah kepercayaan mayoritas konsumen di Indonesia. Masih belum mempercayai kebenaran sistem penjualan online karena takut tertipu di samping melihat langsung produk yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, masalah pembayaran mayoritas konsumen melakukan keamanan cara pembayaran yang dilakukan melalui internet. Kemudian yang ketiga, masalah info produk keraguan ini timbul karena calon konsumen tidak bisa melihat langsung barang yang dijual, sehingga selain tidak yakin dengan kualitas produk yang ditawarkan, juga meragukan kebenarannya. Kemudian yang keempat, mayoritas konsumen di Indonesia masih merasa lebih aman serta nyaman dalam bertransaksi yang dilakukan dengan cara interaksi dua arah secara langsung. Bisnis di dalam era globalisasi akan diselenggarakan dalam dukungan penuh suatu kerja tim yang memiliki kemampuan untuk memadukan keuletan berorganisasi dengan wawasan serta kesabaran dan keuletan hati, juga fleksibilitas dengan fokus. Di era globalisasi ini, dunia bisnis menghadapi lingkungan persaingan yang cenderung semakin turbulen. Peran komunikasi bisnis menjadi semakin sangat penting, yaitu kemampuan membaca, menafsirkan laporan, dan informasi dari lingkungan. Di era ini, keterampilan lintas budaya menjadi tuntutan dan persyaratan bisnis. Contohnya, komunikasi berbasis internet. Internet menjadi media komunikasi yang memegang peranan sangat penting dalam pengembangan bisnis. Secara garis besar, 3 aktivitas bisnis utama yang dapat dikomunikasikan lewat internet adalah membangun produk, aktivitas operasional, dan pelayanan jasa. Berbagai aktivitas bisnis dapat dilakukan melalui internet. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, berbagi data internal; yang kedua, rekrutmen calon pegawai; yang ketiga, memperoleh partner bisnis dan pelanggan; kemudian yang keempat, menemukan informasi eksternal atau pihak luar; yang kelima, pembelian material dan peralatan; keenam, promosi produk dan jasa; ketujuh, fasilitas penunjang bagi pelanggan; yang kedelapan, media kolaborasi dengan partner bisnis; kemudian yang kesembilan, publikasi perkembangan bisnis. Keterampilan merevisi. Yang pertama, pesan-pesan bisnis tertulis. A. Mengedit isi organisasi dan gaya penulisan. B. Mengedit mekanik atau teknis penulisan. C. Mengedit format dan layout. 2. Pesan-pesan bisnis lisan.
A. Substansi pesan. B. Pengorganisasian pesan. C. Gaya bahasa. Pesan-pesan bisnis lisan. Langkah utama dalam melakukan pengeditan pesan-pesan bisnis adalah mengedit substansi pesan yang akan disampaikan pada audiens. Yang pertama, apakah substansi atau inti pesan yang ingin disampaikan telah tercantum di dalamnya? Kedua, apakah data pendukung atau tabel grafik, bagan gambar, audio visual juga tercantum di dalamnya? Pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan mencakup 3 poin. Yang pertama, pembukaan soalnya, salam pembuka perkenalan. Yang kedua, penyampaian substansi pesan, misalnya pengantar pesan dilanjutkan dengan substansi pesan. Ketiga, penutup, misalnya kesimpulan, saran, rekomendasi, implikasi. Selanjutnya, gaya bahasa pada umumnya. Penulisan pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan cenderung hanya bersifat outline atau garis besar saja, sedangkan penyajiannya secara lebih rinci atau lengkap dapat disampaikan pada saat melakukan presentasi. Pesan bisnis tertulis yang pertama dalam hal mengedit isi, pengorganisasian serta gaya penulisan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah Anda sudah memasukkan poin-poin yang urutannya yang logis? Kedua, apakah terdapat keseimbangan yang baik antara hal yang bersifat umum dan hal yang khusus? Yang ketiga, apakah ide yang paling penting telah memperoleh porsi pembahasan yang cukup? Keempat, apakah telah memberikan fakta-fakta pendukung dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta yang ada? Kelima, apakah Anda ingin menambahkan informasi yang baru? Dalam mengedit mekanik atau teknik penulisan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, susunan kalimat yang digunakan. Apakah sudah sesuai dengan kaidah pembahasan yang ada sehingga mudah dipahami dengan baik? Kedua, perhatikan kata-kata yang harus ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, perhatikan penggunaan tanda baca, titik, koma, dan tanda seru. Keempat, perhatikan makna keutuhan suatu kalimat sehingga makna suatu kalimat dapat dipahami dengan mudah. Kelima, perhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat. Hal ini dapat menghilangkan makna suatu pesan bisnis yang telah disampaikan. Dalam tahap terakhir, yakni mengedit format atau layout secara keseluruhan, di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa dan kesalahan-kesalahan tulisan dan tanda baca, format penulisannya juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika format penulisannya menarik, ditata rapi, bersih, tidak penuh coretan, dan kertas yang digunakan berkualitas baik, audiens akan senang membaca. Pemilihan kata yang tepat. Yang pertama, pilihlah kata yang sudah familiar atau biasa dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, pilihlah kata yang singkat. Dan yang ketiga, hindari kata-kata yang bermakna ganda. Selanjutnya, membuat kalimat yang efektif. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan efektif itu? Kalimat efektif adalah merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Yang kedua, dalam menyusun suatu kalimat perlu diperhatikan 3 hal, yakni kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Selanjutnya ada 3 jenis kalimat, yaitu yang pertama kalimat sederhana, dan kedua kalimat majemuk, dan yang ketiga kalimat kompleks. Selanjutnya cara pembangunan paragraf, yaitu yang pertama ilustrasi, dan yang kedua perbandingan, dan yang ketiga pembahasan sebab dan akibat, dan yang keempat klarifikasi, dan yang terakhir pembahasan pemecahan masalah.